Kamu tuh mertua, gak berhak dapat warisan rumah ini. Rumah ini akan aku ambil. Kamu tidur di kolong jembatan aja. Dasar mertua gak berguna. Halo, aku Lastri. Usiaku 60 tahun. Hidupku tidak pernah mudah. Sejak muda, aku terbiasa bekerja keras demi anak-anakku. Apa saja aku lakukan, dari berdagang kecil-kecilan, mencuci baju tetangga, sampai jadi buruh harian. Semua kulakukan hanya agar anak-anakku bisa makan dan sekolah. Tapi siapa sangka, ketika mereka tumbuh dewasa dan menikah, hidupku justru berubah. Aku bukan lagi dianggap sebagai seorang ibu yang harus dihormati, melainkan dianggap sebagai beban. Menantuku terang-terangan menolak kehadiranku. Bahkan anakku sendiri ikut berubah sikap. Mereka mulai bicara soal warisan, bahkan memaksaku untuk menandatangani sesuatu yang mencurigakan. Di saat aku masih berkabung karena ditinggal suami, justru masalah besar datang menimpa. Aku dihadapkan pada pilihan sulit, antara mempertahankan hakku atau rela diperlakukan semena-mena oleh darah dagingku sendiri. Bagaimana akhirnya aku menghadapi mereka? Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Semuanya akan kuceritakan di sini, dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusan dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah peninggalan suamiku yang biasanya ramai dengan suaranya kini terasa begitu sepi. Aroma dupa yang masih menyala sisa dari acara pemakaman sore tadi menempel di udara. Hati ini masih berat, mataku masih basah, dadaku terasa sesak. Suamiku baru saja pergi untuk selamanya, meninggalkan aku seorang diri di usia senja. Aku menatap kursi kayu di sudut ruangan. Di sanalah biasanya ia duduk sambil menyeruput kopi panas setiap pagi. Kini kursi itu kosong, dingin, tak berjiwa. Rasanya aku ingin memanggil namanya, berharap ia menjawab, tapi yang ada hanya keheningan. Aku masih terisak ketika tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah kamar belakang. Anakku masuk bersama istrinya. Wajah mereka datar, seakan tidak ada duka. Hanya aku yang menangis. Hanya aku yang masih merasakan kehilangan. "Bu," kata anakku pelan, "kita perlu bicara." Aku menoleh, mengusap air mata dengan ujung kerudungku. "Tentang apa, Nak? Baru saja ayahmu dimakamkan. Tidak bisakah kita tenang dulu malam ini?" Ia menarik napas panjang lalu duduk di kursi sebelahku. Menantuku menyusul. Wajahnya kaku tanpa senyum. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kita harus segera membicarakan soal tanah dan rumah ini, Bu," ujar anakku tanpa basa-basi. Aku terdiam. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada tangisan di pemakaman tadi. Belum sehari suamiku pergi, mereka sudah membicarakan warisan. "Tanah dan rumah ini milik ayah," jawabku lirih. "Aku masih ingin tinggal di sini. Aku masih ingin mengenang ayahmu di rumah ini." Menantuku mendengus pelan, lalu berkata dengan nada dingin, "Kami tidak bisa kalau ibu terus tinggal di sini. Rumah ini besar, butuh biaya. Lebih baik dijual. Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Ibu nanti bisa tinggal di tempat yang lebih kecil." Aku menatap wajahnya. Begitu mudah ia mengucapkan kata-kata itu, seolah aku hanyalah beban. Anakku sendiri tidak membela, hanya menunduk seperti setuju. "Jadi itu maksud kalian?" Suaraku bergetar. "Baru saja ayahmu dikubur. Kalian sudah bicara jual rumah ini?" Anakku menelan ludah, tampak gelisah. "Kami hanya memikirkan yang terbaik, Bu. Jangan salah paham." Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menahan air mata yang kembali mengalir. Rasanya malam itu jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin malam, tapi karena sikap anak dan menantuku sendiri. Aku menunduk, berdoa dalam hati. "Ya Allah, berikan aku kekuatan menghadapi ujian ini." Namun dalam hatiku mulai tumbuh rasa curiga. Mengapa mereka terburu-buru membicarakan warisan? Mengapa mereka begitu dingin? Seakan tidak peduli pada kesedihanku? Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku tidak lagi menjawab.
Aku hanya bangkit perlahan, meninggalkan ruang tamu, dan masuk ke kamar. Di balik pintu kamar, aku menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku sadar, kesedihanku belum selesai. Aku tidak hanya kehilangan suami, tapi mungkin juga kehilangan kasih sayang anakku sendiri. Sejak suamiku pergi, setiap sudut rumah ini terasa asing. Namun justru karena itulah aku ingin tetap tinggal. Dinding rumah ini masih menyimpan jejak suaranya. Lantai kayu ini masih menyimpan langkah kakinya. Aku tidak ingin berpisah begitu saja dari semua kenangan. Pagi itu, aku duduk di teras depan. Matahari baru naik. Sinarnya menyusup di antara dedaunan mangga. Aku masih memandangi halaman kecil itu sambil mengingat suamiku yang sering menyapu di pagi hari. Di sana aku masih bisa merasakan kehadirannya. Seakan ia belum pergi. Namun ketenangan itu sirna ketika menantuku keluar. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah masam, seolah tidak suka melihatku duduk di sana. "Ibu," katanya dengan nada datar. "Sampai kapan ibu mau tinggal di sini?" Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kenapa, Nak? Ini rumahku juga. Aku ingin tetap di sini. Aku belum siap meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama ayahmu." Ia melipat tangannya di dada, menatapku tajam. "Tapi terus terang saja, keberadaan ibu merepotkan. Kami harus menanggung biaya listrik, air, dan kebutuhan lain. Sementara penghasilan kami pas-pasan. Kalau rumah ini dijual, uangnya bisa dipakai untuk melunasi beberapa kebutuhan. Ibu bisa cari tempat lain yang lebih sederhana." Kata-katanya seperti pisau menusuk hatiku. Aku menunduk, mencoba menahan perasaan yang bergolak. "Merepotkan? Nak, aku tidak pernah berniat merepotkan kalian. Selama ini aku masak sendiri, cuci sendiri. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin tinggal di rumah peninggalan ayahmu." Ia menghela napas kasar, lalu berkata lebih keras. "Ibu tidak mengerti. Kehadiran ibu membuat kami tidak leluasa. Ini rumah tangga kami. Kami butuh ruang. Kami butuh privasi." Aku terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat hatiku semakin remuk. Aku menatap ke dalam rumah, berharap anakku muncul untuk membelaku. Namun tidak ada suara. Anakku seolah sengaja menghindar. "Kalau begitu," kataku pelan, "kau ingin aku pergi dari sini?" Menantuku tidak langsung menjawab, tapi tatapan matanya sudah cukup jelas. Ia ingin aku angkat kaki dari rumah ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tangis. "Rumah ini bukan sekadar bangunan, Nak. Rumah ini adalah tempat aku membesarkan anak-anakku. Tempat aku dan suamiku menghabiskan puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja?" Ia menoleh ke arah dalam rumah, lalu kembali menatapku. "Kalau ibu keras kepala, masalah akan makin rumit. Jangan salahkan kami kalau nanti kami mengambil langkah tegas." Aku gemetar mendengar ancamannya. Aku masih berusaha tegar, tapi di dalam dada ada rasa perih yang sulit kujelaskan. Bagaimana mungkin aku dianggap beban oleh orang yang seharusnya menjadi keluargaku? Aku berdiri perlahan, menatap wajahnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku ini ibu dari suamimu. Aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya ingin tetap berada di sini, di rumah yang penuh kenangan dengan suamiku. Kalau kalian merasa terganggu, biarlah aku hidup di pojok rumah. Asal aku masih bisa dekat dengan kenangan itu." Menantuku mendengus, lalu berbalik masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Pintu ditutup dengan suara keras. Aku masih berdiri di teras. Tubuhku gemetar. Rasanya aku benar-benar tidak diinginkan di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap kali aku berusaha menyapa, menantuku menjawab dengan dingin. Ketika aku memasak, ia mengeluh bahwa baunya mengganggu. Ketika aku mencuci di sumur, ia menggerutu karena aku memakai terlalu banyak air. Semua yang kulakukan tampak salah di matanya. Aku hanya bisa menelan semua perlakuan itu. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Tapi di dalam hati, aku merasa terbuang. Seperti seorang tamu yang tidak pernah diharapkan. Suatu sore,
Aku mendengar percakapan mereka di kamar. Suara menantuku terdengar jelas. Kita tidak bisa terus begini. Kalau ibu tetap di sini, aku tidak betah. Lebih baik dia cari tempat lain. Suara anakku menjawab lirih. Tapi itu ibuku. Aku tidak enak hati. Enak hati bagaimana? Dia bukan anak kecil lagi. Dia harus tahu diri. Kalau tidak, kita yang susah. Aku capek hidup begini. Aku berdiri kaku di balik pintu, mendengar semua itu. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Anakku tidak membela sepenuh hati. Ia ragu, tapi juga tidak berani melawan istrinya. Itu berarti aku sendirian. Malam itu aku berdoa lama. Ya Allah, beri aku kesabaran. Aku tidak ingin membalas keburukan dengan keburukan. Tunjukkan jalan agar aku tetap kuat. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku bukan lagi dianggap bagian dari rumah ini. Aku hanyalah beban. Dan perasaan itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Aku mulai sadar. Mungkin suatu hari mereka benar-benar akan mengusirku. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus bersiap. Aku tidak boleh pasrah begitu saja. Aku harus tetap menjaga Haku, walau aku dianggap tidak berguna. Malam-malam berikutnya aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah suamiku hadir dalam mimpi, seakan menguatkan aku untuk bertahan. Aku yakin, masih ada jalan. Aku hanya belum tahu kapan dan bagaimana jalan itu akan terbuka. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu. Matahari baru saja naik. Sinarnya menerobos lewat jendela yang terbuka setengah. Aku mencoba menenangkan hati dengan membaca doa-doa pendek, berharap kesedihan bisa sedikit mereda. Namun rasa kosong itu masih ada. Kepergian suamiku masih meninggalkan luka yang belum kering. Ketika aku sedang melamun, anakku masuk dengan wajah serius. Di tangannya ada sebuah map coklat yang terlihat tebal. Aku bisa merasakan sesuatu yang aneh dari sikapnya. Ia berjalan tergesa, seolah sudah menyiapkan sesuatu. Bu, katanya sambil duduk di hadapanku. Aku butuh tanda tangan ibu. Aku menoleh dengan kening berkerut. Tanda tangan? Untuk apa, nak? Ia membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Salah satunya langsung ia sodorkan kepadaku. Aku melihat ada banyak tulisan resmi, seperti dokumen administrasi. Ia menaruh pena di atas meja, mendorong kertas itu ke arahku. Ini hanya urusan administrasi, Bu. Ujarnya cepat. Kalau ibu tanda tangan, nanti urusan rumah ini bisa lebih mudah. Tidak usah khawatir. Ini hanya formalitas saja. Aku menatap kertas itu. Tulisan hurufnya rapat, berisi banyak kalimat hukum yang sulit kupahami. Namun hatiku berbisik, ada sesuatu yang janggal. Anakku berusaha meyakinkanku dengan tergesa. Seakan ia tidak ingin aku membaca dengan teliti. Apa ini benar hanya administrasi? Tanyaku pelan. Iya, Bu. Percayalah sama aku. Katanya sambil menggeser pena ke arahku. Tanda tangan saja sekarang. Nanti semuanya beres. Aku menatap wajah anakku. Ada kegelisahan di matanya. Tapi ia berusaha menutupinya dengan senyum tipis. Aku merasakan hatiku tidak tenang. Suamiku selalu berkata, jangan pernah menandatangani sesuatu tanpa memahami isinya. Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Aku pura-pura mengangguk, seolah menurut. Baiklah, nak, aku tanda tangan. Tapi bolehkah aku baca dulu? Supaya aku tidak salah. Ia tampak ragu. Tidak usah lama-lama. Bu, ini hanya urusan kecil. Kalau ibu baca satu-satu, malah tambah bingung. Sudah tanda tangan saja. Aku tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kecurigaan. Aku memang tidak mengerti hukum, tapi bukankah lebih baik aku tahu sedikit daripada tidak tahu sama sekali? Aku mengambil kertas itu, menunduk, dan mulai membaca perlahan. Mataku menelusuri setiap kalimat. Semakin jauh ku baca, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Hatiku berdegup kencang ketika menemukan kalimat yang membuatku terdiam.
Di sana tertulis bahwa aku sebagai ahli waris menyatakan menyerahkan hak atas tanah dan rumah peninggalan suamiku kepada anakku. Surat itu bukan sekadar administrasi, melainkan surat pernyataan penyerahan hak kepemilikan. Aku menggenggam kertas itu erat-erat, lalu menatap anakku. Ia tampak gugup, seperti sedang menunggu reaksiku. "Nak," suaraku gemetar. "Kenapa kau bilang ini hanya administrasi? Padahal di sini jelas tertulis aku menyerahkan hak atas tanah dan rumah ini kepadamu." Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Bu, jangan salah paham. Aku hanya ingin mempermudah urusan. Kalau tanah ini atas namaku, semua bisa lebih gampang diurus. Ibu tetap bisa tinggal di sini. Tidak ada yang berubah." Aku menghela napas panjang. "Kalau benar begitu, kenapa kau tidak jujur sejak awal? Kenapa kau bilang hanya administrasi? Kau ingin aku tanda tangan tanpa tahu isi sebenarnya." Ia tampak gelisah. Tangannya mengetuk-ngetuk meja. Suaranya mulai meninggi. "Bu, aku tidak punya niat buruk. Ini hanya soal praktis. Ibu kan sudah tua. Tidak usah repot-repot mengurus hal seperti ini. Biar aku saja." Aku menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu di balik sikapnya yang terburu-buru. Aku tahu, ia tidak berkata jujur sepenuhnya. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, beri aku petunjuk. Jangan biarkan aku terjebak." Aku pura-pura tersenyum, lalu berkata pelan, "Baiklah, Nak, aku akan pikirkan dulu. Aku tidak bisa tanda tangan sekarang. Aku ingin membaca dan memahaminya dengan tenang." Wajahnya langsung berubah. Ia terlihat tidak senang dengan jawabanku. "Bu, kenapa harus dipikirkan lagi? Bukankah aku ini anak ibu sendiri? Apa ibu tidak percaya padaku?" Pertanyaan itu menusukku. Ia menggunakan statusnya sebagai anak untuk menekan aku agar mau menuruti keinginannya. Aku menahan perasaan yang bergejolak di dada. "Bukan begitu, Nak," jawabku lembut. "Aku percaya padamu. Tapi ini soal besar. Aku tidak ingin salah langkah. Beri aku waktu sebentar saja." Ia menghela napas panjang, lalu menyambar kertas itu dari tanganku. "Baiklah kalau begitu. Tapi jangan terlalu lama. Bu, aku butuh surat ini segera." Aku hanya bisa terdiam ketika ia beranjak pergi membawa map coklat itu kembali. Suara langkah kakinya terdengar semakin jauh, meninggalkanku dalam kebisuan. Namun di dalam hatiku aku bersyukur. Aku sempat membaca isi surat itu. Aku tahu kini apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku pura-pura tidak paham, agar mereka tidak curiga bahwa aku sudah mengetahui isi dokumen itu. Sejak saat itu, aku harus lebih berhati-hati. Aku sadar bahwa bukan hanya menantuku yang ingin aku pergi, tapi anakku sendiri pun mulai terjerat dalam rencana yang bisa merampas hakku. Aku duduk kembali, menatap kursi kosong peninggalan suamiku. Seakan aku bisa mendengar suaranya berbisik, mengingatkanku untuk tidak lengah. Malam itu aku berdoa lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, lindungi aku dari niat jahat orang-orang terdekatku sendiri. Berikan aku kekuatan untuk menjaga amanah suamiku. Jangan biarkan aku dipermainkan oleh mereka yang haus harta." Aku sadar, permainan baru saja dimulai. Dan aku harus bersiap, karena yang menantangku bukan orang lain, melainkan anak dan menantuku sendiri. Hari itu, udara terasa pengap meski jendela rumah terbuka lebar. Aku sedang duduk di kursi ruang tamu, mencoba menenangkan hati dengan membaca doa-doa pelan. Baru saja aku merasa tenang. Tiba-tiba anakku masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya kaku, matanya penuh desakan. Menantuku ikut menyusul dari belakang, ekspresinya dingin dan penuh tekanan. Di tangannya, map coklat yang berisi surat itu kembali muncul. Ia menaruhnya di meja dengan suara keras. "Bu, kita tidak bisa menunda lagi. Ibu harus tanda tangan sekarang juga," katanya dengan nada tegas. Aku mengangkat wajah, menatap mereka bergantian. "Nak, ibu sudah bilang. Ibu ingin memikirkannya dulu. Jangan tergesa-gesa." Menantuku langsung menyahut dengan nada tajam. "Apa yang mau dipikirkan?
Ini jelas-jelas untuk kebaikan. Kenapa ibu sulit sekali menurut? Jangan membuat masalah makin besar. Aku mencoba tetap tenang, meski jantungku berdegup kencang. Aku bukan menolak. Aku hanya ingin mengerti benar apa yang kutandatangani. Apakah itu salah? Anakku duduk di depanku. Wajahnya tegang. Bu, jangan memperumit. Aku anak ibu sendiri. Masa ibu tidak percaya padaku? Kalau ibu tanda tangan, semuanya selesai. Kalau tidak, kita semua yang susah. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kepercayaan itu bukan berarti menutup mata. Aku ini ibumu. Jangan paksa aku melakukan sesuatu yang belum jelas bagiku. Tiba-tiba menantuku membanting tangannya ke meja, membuatku terkejut. Sudahlah, Bu. Jangan bertele-tele. Ibu hanya mempersulit. Kami sudah sepakat. Rumah dan tanah ini harus atas nama kami. Kalau ibu tanda tangan sekarang, selesai. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bersikap keras. Aku tersentak mendengar ancaman itu. Air mataku mulai mengalir, bukan hanya karena takut, tapi juga karena sakit hati. Aku tidak percaya. Anakku sendiri rela membiarkan istrinya berbicara seperti itu kepadaku. Apakah begitu rendahnya aku di mata kalian? Tanyaku lirih. Anakku terdiam, tapi tatapannya tidak melunak. Ia hanya menunduk, membiarkan istrinya bicara. Bu, lanjut menantuku dengan nada dingin. Kami punya kehidupan sendiri. Kehadiran ibu di sini sudah cukup membebani. Kalau ibu tidak mau tanda tangan, berarti ibu tidak memikirkan masa depan anakmu sendiri. Aku gemetar. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku ingin berteriak. Ingin berkata bahwa aku sudah mengorbankan seluruh hidupku demi anakku. Aku rela kerja apa saja. Aku rela menahan lapar. Aku rela dicaci orang hanya demi mereka bisa makan dan sekolah. Tapi sekarang, mereka menganggapku beban. Aku menatap anakku. Nak, apa kau juga menginginkan ini? Apa kau ingin ibumu menyerahkan semua tanpa sisa? Kau benar-benar ingin aku tanda tangan? Ia terdiam cukup lama, lalu pelan-pelan mengangguk. Iya, Bu. Ini demi kita semua. Hatiku hancur seketika. Air mataku jatuh deras. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, tidak sanggup menahan perasaan. Suara tangisku memenuhi ruang tamu. Aku ini ibumu. Nak, darah dagingmu. Kenapa kau tega? Kenapa kau tidak membelaku di depan istrimu? Apa selama ini semua pengorbananku tidak berarti lagi? Suasana menjadi tegang. Menantuku justru semakin keras mendesak. Ia mendorong kertas itu ke arahku, menyodorkan pena ke tanganku. Tanda tangan sekarang, Bu. Jangan banyak alasan. Aku menepis pena itu hingga jatuh ke lantai. Tidak, aku tidak akan tanda tangan. Suaraku meninggi untuk pertama kali. Menantuku terkejut, lalu menatapku dengan tatapan benci. Jadi ibu sengaja mau melawan kami? Baiklah, kalau begitu jangan salahkan kami nanti. Anakku mencoba menenangkan, tapi suaranya justru membuatku semakin sakit. Bu, tolong jangan buat keributan. Sekali saja, turuti kami. Setelah itu semua tenang. Aku menatapnya lekat-lekat dengan mata yang basah. Kau minta aku menyerahkan rumah ini? Kau minta aku menandatangani kertas yang akan menghapus aku? Itu bukan ketenangan. Nak, itu artinya aku membunuh diriku sendiri perlahan. Suara tangisku pecah lagi. Aku merasa tubuhku lemah, seolah seluruh tenaga keluar bersama air mata. Aku bersandar di kursi, mencoba mengatur napas. Dalam hati aku berdoa lirih. Ya Allah, aku hanya seorang ibu yang lemah. Aku tidak punya kekuatan menghadapi tekanan ini. Tapi jangan biarkan aku kehilangan hakku begitu saja. Jangan biarkan aku kalah di depan mereka. Tangisku malam itu bukan hanya karena rasa takut, tapi karena pengkhianatan. Tidak ada luka yang lebih besar daripada luka yang ditorehkan anak sendiri. Aku menolak tanda tangan. Meski aku tahu risikonya besar, aku tetap memilih bertahan. Karena aku tahu, begitu aku menyerah, semuanya akan hilang.
Dan aku akan benar-benar tidak punya apa-apa lagi, selain air mata. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara desakan anakku dan menantuku masih terngiang di telingaku. Teriakan mereka, tatapan tajam yang menuntut aku segera tanda tangan. Semua itu membuat dadaku sesak. Aku terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Tapi mata ini enggan terpejam. Aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku teringat pada sebuah kotak kayu tua yang disimpan suamiku di lemari paling bawah. Kotak itu sudah lama tidak pernah kubuka. Dulu, ia sering berkata, kalau aku sudah tidak ada, kotak ini bisa jadi jawaban. Waktu itu aku hanya mengangguk. Tidak pernah menduga kata-katanya akan menjadi begitu berarti. Dengan langkah pelan, aku bangkit dari ranjang. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Rumah sudah sepi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Aku berjalan perlahan menuju lemari, membuka pintunya yang berderit pelan. Di bawah tumpukan kain batik lama, kotak kayu itu masih ada. Berdebu, tapi utuh. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Aku duduk di lantai, menatap kotak itu cukup lama sebelum akhirnya membuka penutupnya. Aroma kayu tua bercampur bau kertas lama langsung menyergap hidungku. Di dalamnya ada beberapa benda. Foto-foto lama saat aku dan suamiku masih muda, sebuah jam tangan tua yang sudah berhenti berdetak, dan sebuah amplop besar berwarna coklat. Hatiku berdegup semakin cepat ketika menarik amplop itu. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan suamiku. Untuk Lastri, simpan baik-baik. Air mataku menggenang membaca tulisan itu. Aku membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang rapi. Mataku langsung tertuju pada satu dokumen resmi dengan cap merah di sudutnya. Aku membacanya perlahan, memastikan aku tidak salah. Itu adalah sertifikat asli tanah dan rumah yang kini sedang diperebutkan. Dan nama yang tertera di sana adalah namaku sendiri, Lastri, bukan nama suamiku, bukan nama anakku, bukan pula nama orang lain. Hak kepemilikan tanah dan rumah itu sah milikku. Aku tertegun lama, lalu melanjutkan membaca dokumen lain yang ikut disimpan. Ternyata ada selembar surat wasiat yang ditulis langsung oleh suamiku dengan tinta hitam. Tulisan tangannya sedikit goyah, tapi masih jelas terbaca. Untuk istriku Lastri, rumah dan tanah ini adalah hakmu sepenuhnya. Aku menuliskannya agar tidak ada yang meragukan. Aku tahu, engkau yang paling banyak berkorban untuk keluarga ini. Aku ingin engkau aman, meski aku tidak ada lagi. Simpanlah baik-baik. Jangan biarkan siapapun merebutnya darimu. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku mengalir deras. Aku bisa merasakan seolah suamiku sedang duduk di sampingku, menepuk pundakku, menguatkan aku di tengah badai. Ya Allah, aku berbisik lirih. Engkau benar-benar tidak meninggalkan hamba-Mu sendirian. Engkau berikan aku jalan keluar di saat aku merasa paling terpojok. Aku mencium surat itu, lalu menekannya ke dadaku. Rasa hangat merayap ke seluruh tubuhku. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa tidak sendirian. Ternyata ia masih melindungiku lewat warisan terakhir yang ditinggalkannya. Namun bersamaan dengan itu, aku juga sadar. Aku tidak boleh gegabah. Jika anak dan menantuku tahu aku menyimpan dokumen ini, mereka bisa nekat melakukan apa saja untuk merebutnya. Aku harus pandai menyembunyikannya. Aku mengambil kain batik tua, membungkus amplop itu rapat-rapat, lalu menyelipkannya kembali ke dalam kotak. Tapi kali ini, aku tidak menaruh kotak itu di lemari. Aku memilih tempat lain. Aku menggeser papan lantai kayu di sudut kamar yang agak longgar, lalu memasukkan kotak itu ke bawahnya. Aku menutup papan itu kembali, memastikan tidak ada yang curiga. Setelah semuanya selesai, aku duduk di ranjang dengan napas terengah. Hatiku berdebar-debar, tapi ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Aku tahu sekarang bahwa aku tidak boleh merasa lemah lagi. Aku punya pegangan. Aku punya bukti yang sah. Malam itu aku berbicara dalam hati, seakan pada suamiku. Terima kasih, Pak. Engkau masih menjaga aku meski engkau sudah tiada. Aku janji, aku akan menjaga amanah ini. Aku tidak akan biarkan siapapun merampasnya dariku.
Sejak malam itu, sikapku perlahan berubah. Di hadapan anak dan menantuku, aku tetap terlihat lemah, tetap terlihat pasrah, agar mereka tidak curiga. Tapi di dalam hati, aku mulai menguatkan diri. Aku tahu suatu hari, kebenaran akan muncul. Aku sadar, permainan mereka belum berhenti. Mereka masih akan terus menekanku, mungkin lebih keras daripada sebelumnya. Tapi kini aku tidak lagi takut sepenuhnya. Karena aku punya rahasia yang mereka tidak tahu. Rahasia yang bisa membalikkan keadaan kapan saja. Dan aku bersumpah dalam hati, ketika saat itu tiba, mereka akan melihat bahwa ibu yang mereka anggap bodoh dan lemah ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Hari itu, suasana rumah begitu tegang. Sejak pagi menantuku sudah mondar-mandir dengan wajah masam. Dan anakku pun tidak banyak bicara. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Hati kecilku gelisah, seperti ada firasat buruk yang menekan dada. Aku duduk di kursi ruang tamu sambil melipat pakaian kecilku. Aku mencoba tetap sibuk agar tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Namun tiba-tiba menantuku muncul, berdiri di depanku dengan tangan terlipat di dada. Suaranya dingin dan tajam, menusuk hatiku. Bu, sampai kapan ibu mau bertahan di sini? Sudah jelas ibu tidak mau tanda tangan, tidak mau mengalah. Kalau begitu, lebih baik ibu pergi saja. Rumah ini bukan lagi tempat ibu. Aku mendongak, menatapnya dengan mata terbelalak. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam telingaku. Pergi? Aku harus pergi dari rumah ini. Tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Hanya menatapku dengan tatapan merendahkan. Lalu anakku masuk, berdiri di samping istrinya. Aku menatap anakku, berharap ia membela. Tapi justru ia menunduk. Suaranya pelan tapi tegas. Bu, sebaiknya ibu mengerti keadaan. Kami tidak bisa hidup tenang kalau ibu terus di sini. Kami ingin mandiri. Kami ingin punya rumah tangga sendiri. Tolong jangan mempersulit. Pergilah, Bu. Aku menahan napas. Air mataku menggenang. Nak, ini rumah peninggalan ayahmu. Rumah tempat aku dan ayahmu membesarkanmu. Bagaimana mungkin kau tega mengusirku? Ia tidak berani menatapku. Menantuku justru melangkah maju. Suaranya meninggi. Jangan banyak alasan, Bu. Ambil barang-barang ibu secukupnya. Mulai malam ini ibu tidak boleh lagi tinggal di sini. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Aku merasa seluruh dunia runtuh menimpa kepalaku. Suamiku baru saja meninggal. Aku masih berduka. Dan kini anak serta menantuku benar-benar mengusirku. Aku mencoba bicara. Meski suara serak menahan tangis. Kalau memang itu keputusan kalian, baiklah. Aku akan pergi. Tapi ingat, Nak, aku tidak pernah minta apa-apa darimu. Aku hanya ingin berada di rumah yang penuh kenangan bersama ayahmu. Kalian sudah menganggapku beban. Aku tidak bisa memaksa. Air mataku jatuh deras. Aku masuk ke kamar, mengemasi beberapa potong pakaian ke dalam tas kecil. Tanganku gemetar saat memasukkan baju, kerudung, dan sepasang sandal. Rasanya tubuhku begitu lemah. Namun di tengah rasa hancur itu, aku tidak lupa satu hal. Aku membuka papan lantai di sudut kamar, mengambil kotak kayu yang berisi sertifikat dan surat wasiat suamiku. Aku membungkusnya dengan kain batik tua, lalu memasukkannya ke dalam tas. Hanya itu yang menjadi peganganku. Ketika aku keluar dari kamar dengan membawa tas kecil, anakku hanya berdiri di samping istrinya. Wajahnya kaku, seolah tidak tega tapi juga tidak sanggup membela. Aku menatapnya sekali lagi, berharap ada kata-kata untuk menahanku. Tapi yang kudapat hanya keheningan. Aku melangkah perlahan ke pintu. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan seluruh hidupku di balik dinding rumah itu. Di teras, aku berhenti sebentar, menoleh ke belakang. Nak, aku hanya ingin kau ingat satu hal. Aku ini ibumu. Aku tidak pernah membencimu. Tapi kelak, jangan menyesal jika kau sadar apa yang kau lakukan hari ini. Menantuku mendengus, lalu menutup pintu dengan keras di belakangku.
Suara itu seperti palu yang memutus semua ikatan. Aku berdiri di jalanan depan rumah, hanya dengan tas kecil di pundak, tubuh gemetar, hati hancur. Aku berjalan pelan meninggalkan rumah itu. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Aku tidak tahu kemana harus pergi malam itu. Tapi aku masih punya satu hal yang membuatku sedikit kuat. Dokumen asli tanah dan rumah peninggalan suamiku ada di tanganku. Sesuatu yang tidak mereka ketahui. Malam itu aku berjalan sambil menahan tangis. Langkahku goyah, tapi hatiku berbisik. Ya Allah, aku memang terusir dari rumahku sendiri, tapi aku tahu Engkau tidak pernah mengusir hamba-Mu. Engkau pasti sudah menyiapkan jalan bagiku. Aku akan bertahan. Dan dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku melanjutkan langkah ke dalam gelapnya malam, menyimpan luka di dada, namun juga menyimpan rahasia yang kelak akan menjadi penentu segalanya. Beberapa hari setelah aku terusir dari rumah peninggalan suamiku, kabar-kabar aneh mulai sampai ke telingaku. Orang-orang kampung berbisik-bisik. Ada yang bilang anakku sedang sibuk mengurus tanah peninggalan ayahnya. Ada juga yang mengatakan menantuku terlihat sering pergi ke kota bersama seorang pria berpakaian rapi, seolah sedang mengurus sesuatu yang besar. Hatiku bergetar mendengarnya. Aku tahu betul apa yang mereka rencanakan. Mereka pasti sedang berusaha menjual tanah itu. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, sertifikat asli dan surat wasiat ada di tanganku. Mereka hanya punya salinan, atau lebih tepatnya, dokumen palsu. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Aku memikirkan bagaimana mereka bisa tega menjual sesuatu yang bukan hak mereka. Bagaimana mereka bisa berani menipu orang lain demi uang cepat. Aku hanya bisa berdoa. Ya Allah, lindungi aku dari kebusukan hati mereka. Jangan biarkan orang lain terjebak dalam tipu daya mereka. Keesokan harinya, seorang tetangga datang menemuiku. Ia bercerita dengan nada pelan, seakan takut kalau ada yang mendengar. Bu Lastri, katanya, saya dengar anak dan menantu ibu sedang menawarkan tanah itu pada seorang pengusaha kaya dari kota. Katanya harga yang ditawarkan lumayan tinggi. Mereka terlihat sangat yakin akan segera mendapat uang besar. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdetak cepat. Kau tahu kapan mereka akan bertemu dengan pembeli itu? Tanyaku. Tetanggaku mengangguk. Saya dengar mereka sudah menjadwalkan pertemuan. Mungkin besok, Bu. Di rumah salah satu kerabat jauh yang punya kenalan dengan pengusaha itu. Aku hanya bisa terdiam lama. Dalam hatiku berkecamuk rasa marah, kecewa, dan juga takut. Marah karena mereka berani menjual tanah itu seolah milik mereka. Kecewa karena anakku sendiri tega melakukan ini. Dan takut karena pembeli yang tidak tahu apa-apa bisa jadi korban. Aku berusaha menenangkan diri. Aku sadar, aku tidak boleh gegabah. Aku harus sabar menunggu. Jika aku bergerak terlalu cepat, mereka bisa semakin nekat. Tapi kalau aku diam saja, mereka akan menganggap rencana mereka berhasil. Hari berikutnya datang dengan cepat. Pagi itu, aku sengaja berjalan melewati rumah kerabat jauh tempat transaksi akan dilakukan. Dari luar pagar, aku bisa melihat mobil hitam mewah terparkir di halaman. Hatiku makin berdebar. Itu pasti mobil sang pembeli. Aku menyelinap masuk rumah tetangga di seberang jalan, pura-pura berkunjung, tapi sebenarnya ingin melihat lebih jelas. Dari jendela, aku bisa melihat anakku dan menantuku duduk berhadapan dengan seorang pria berjas rapi. Di meja ada beberapa lembar kertas. Aku bisa mendengar samar-samar percakapan mereka. Ini sertifikat tanahnya, Pak, lengkap dengan dokumen pendukung. Kami siap menjual dengan harga yang sudah kita sepakati, kata anakku sambil mendorong map ke arah pembeli. Pembeli itu membuka map, memeriksa dokumen dengan teliti. Wajahnya serius, matanya menyipit. Menantuku tersenyum sumringah, seakan yakin semuanya berjalan lancar. Lihat kan, Pak, ujarnya sambil menyodorkan penjelasan. Semua sudah beres. Tidak ada masalah. Tanda tangan tinggal dilakukan. Uang bisa segera cair. Hatiku mencelos. Aku tahu kertas yang mereka sodorkan bukan dokumen asli. Aku tahu itu hanya salinan yang dipalsukan.
Namun mereka menyampaikannya dengan penuh keyakinan, seolah tidak ada yang salah. Aku menggenggam kain jarik di tanganku erat-erat. Rasanya aku ingin masuk saat itu juga, membongkar kebohongan mereka. Tapi aku tahan diriku. Aku tahu, saatnya belum tepat. Aku harus menunggu momen yang lebih tepat. Aku bisa melihat wajah pembeli itu mulai ragu. Ia bolak-balik memandangi sertifikat yang diberikan. Dokumen ini tampak resmi, tapi saya merasa ada yang janggal. Apakah ini benar sertifikat asli? Tanyanya. Anakku buru-buru menjawab. Tentu saja asli, Pak. Kami bahkan siap bersumpah. Tidak ada yang perlu diragukan. Menantuku ikut menambahkan. Kalau Bapak ragu, percayalah, ini hanya karena dokumen lama. Tapi semuanya sah. Tidak ada masalah. Aku menggigit bibirku, menahan tangis dan amarah. Aku tidak percaya. Anakku bisa berbohong seperti itu. Ia bahkan berani bersumpah untuk menutupi kebohongan. Pembeli itu akhirnya mengangguk, meski masih tampak ragu. Ia menutup map dan berkata, "Baiklah, saya akan mempertimbangkan. Besok kita bisa lanjutkan dengan pembayaran." Menantuku tersenyum lebar, lalu melirik anakku. Aku bisa membaca kegembiraan mereka dari jauh. Mereka merasa berhasil. Mereka yakin sudah selangkah lagi mendapatkan uang besar. Aku berdiri di balik jendela. Tubuhku gemetar. Aku tahu permainan kotor ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Aku punya dokumen asli. Aku punya kebenaran. Dan aku harus siap menggunakannya. Tapi aku juga tahu, langkahku harus tepat. Satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya berantakan. Aku harus menunggu saat yang benar-benar tepat untuk membuka rahasia ini. Aku meninggalkan tempat itu dengan hati bergejolak. Setiap langkahku terasa berat. Aku tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Anak dan menantuku sudah menyiapkan jebakan mereka. Tapi aku juga tahu, Allah sudah menyiapkan jalanku. Malam itu aku duduk sendirian, menatap kotak kayu yang berisi sertifikat asli. Aku mengusapnya dengan tangan gemetar, lalu berbisik, "Pak, aku janji aku akan menjaga ini. Aku akan pastikan mereka tidak berhasil menjual warisanmu dengan cara kotor." Dan aku tahu, sebentar lagi, pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Hari itu, aku tahu waktunya telah tiba. Setelah berhari-hari menahan diri, setelah mendengar kabar bahwa anak dan menantuku benar-benar akan melakukan transaksi besar, aku sadar aku tidak bisa diam lagi. Mereka sudah terlalu jauh. Jika aku tidak muncul, tanah dan rumah peninggalan suamiku akan jatuh ke tangan orang asing, sementara mereka mendapat uang kotor hasil kebohongan. Pagi itu aku menyiapkan diriku. Aku mengenakan kerudung tua berwarna biru, pakaian sederhana, dan membawa tas kecil yang berisi sertifikat asli serta surat wasiat suamiku. Tanganku gemetar ketika merapikan dokumen itu. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan mereka berhasil menipu. Jangan biarkan warisan suamiku hilang begitu saja." Aku tidak mencari balas dendam. Aku hanya ingin menjaga apa yang menjadi hakku. Aku tahu mereka menjadwalkan transaksi dengan pembeli di sebuah rumah kerabat jauh di pinggiran kota. Aku berjalan kaki ke sana dengan langkah pelan tapi mantap. Setiap langkah terasa berat, tapi ada keyakinan dalam hatiku. Aku tidak sendirian. Suamiku seolah ikut berjalan di sampingku, menguatkan aku lewat amanah yang ditinggalkannya. Saat aku tiba di sana, aku melihat sebuah mobil hitam mewah sudah terparkir di halaman. Jantungku berdegup kencang. Itu pasti mobil pembeli yang mereka tunggu. Aku menelan ludah, lalu masuk perlahan ke halaman. Dari balik jendela, aku bisa melihat mereka bertiga duduk di ruang tamu. Anakku dan menantuku tanpa percaya diri, sementara pembeli berjas rapi duduk dengan wajah serius. Di atas meja sudah ada map coklat terbuka, dengan beberapa dokumen yang mereka sodorkan. Aku bisa melihat jelas dari jauh. Itu bukan sertifikat asli. Itu hanya salinan yang mereka buat seolah asli. Hatiku panas. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Aku tahu, inilah saatnya. Dengan langkah mantap, aku mendorong pintu rumah itu.
Suara pintu yang berderit membuat semua kepala menoleh. Suasana mendadak hening. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi penuh air mata, tapi penuh ketegasan. Berhenti. Suaraku bergetar tapi tegas. Jangan lakukan transaksi ini. Wajah anakku langsung pucat. Matanya membelalak melihatku muncul begitu saja. Menantuku juga terperangah. Wajah angkuhnya mendadak kaku. Sementara pembeli berjas rapi menatapku penuh tanda tanya. Ah, ibu? Suara anakku terbata. Kenapa ibu ada di sini? Aku melangkah masuk, membawa tas kecil di tanganku. Aku ada di sini karena aku tidak bisa membiarkan kalian menjual sesuatu yang bukan hak kalian. Menantuku bangkit berdiri, berusaha menahan dengan nada tajam. Bu, jangan bikin keributan. Ini urusan kami. Jangan ikut campur. Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Aku ikut campur karena tanah dan rumah itu bukan milik kalian. Itu milikku. Dan aku punya buktinya. Aku membuka tas, mengeluarkan amplop coklat yang kusimpan dengan hati-hati. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku mengeluarkan sertifikat asli, lalu meletakkannya di meja tepat di depan pembeli. Lihat ini, Pak. Kataku kepada pembeli, inilah sertifikat asli tanah dan rumah itu. Nama yang tertera di situ adalah namaku, Lastri. Aku adalah pemilik sahnya. Semua yang mereka sodorkan hanyalah salinan palsu. Mereka ingin menipu Anda. Ruangan itu mendadak sunyi. Pembeli langsung mengambil sertifikat itu, memeriksanya dengan teliti. Matanya menyipit, lalu wajahnya berubah serius. Ia mengeluarkan kacamata dari saku jasnya, membaca setiap detail dengan seksama. Ini benar sertifikat asli, katanya akhirnya. Nama yang tertera memang Lastri. Jadi, bagaimana bisa kalian berdua mengaku sebagai pemiliknya? Anakku mulai panik. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. Pak, ini hanya salah paham. Sertifikat itu memang atas nama ibu. Tapi sebenarnya tanah itu warisan untuk saya. Saya hanya ingin mempercepat urusan. Tidak ada maksud menipu. Pembeli menatapnya tajam. Kalau tidak ada maksud menipu, kenapa kau sodorkan dokumen palsu? Kenapa tidak bawa sertifikat asli? Menantuku mencoba membela dengan suara bergetar. Pak, kami hanya ingin mempermudah. Ibu ini sudah tua. Kami khawatir ia tidak bisa mengurusnya lagi. Kami hanya ingin membantu. Aku menatap mereka dengan mata yang kini penuh kekuatan. Membantu? Kalian ingin membantu dengan cara mencuri hakku? Dengan cara menipuku? Dengan cara menyingkirkanku dari rumahku sendiri? Jangan putar balik kenyataan. Kalian sudah berbohong. Pembeli menggelengkan kepala. Wajahnya kesal. Saya tidak bisa melanjutkan transaksi ini. Kalau begini caranya, jelas sekali ada penipuan. Saya tidak mau terlibat dalam masalah kalian. Ia menutup map dengan keras, lalu berdiri. Saya pergi. Jangan pernah hubungi saya lagi. Suasana ruangan semakin mencekam. Anakku menunduk. Wajahnya merah pada menahan malu. Menantuku menatapku dengan mata penuh benci, seolah ingin menerkamku. Tapi aku tetap berdiri tegak. Meski tubuhku sedikit gemetar. Aku sudah bilang, kataku pelan tapi jelas. Jangan anggap aku ibu bodoh yang mudah ditipu. Aku mungkin diam, aku mungkin menangis. Tapi bukan berarti aku tidak tahu. Aku menyimpan bukti ini sejak lama. Dan aku akan menjaga amanah suamiku sampai kapanpun. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini air mata kekuatan. Aku telah menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Aku menatap anakku. Nak, aku tidak pernah ingin melawanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa apa yang kau lakukan salah. Aku ini ibumu. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya ingin kau menghormatiku. Tapi hari ini kau mempermalukan dirimu sendiri di depan orang lain. Anakku tidak sanggup menjawab. Ia hanya terdiam. Wajahnya tertunduk. Sementara menantuku menggertakkan gigi,
menahan amarah karena rencananya hancur di hadapanku. Aku mengambil kembali sertifikat dari meja, memasukkannya ke dalam tas. Lalu aku melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam rasa malu dan ketakutan. Hari itu, aku tahu pertempuran belum selesai. Tapi aku juga tahu, untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa ibu yang mereka anggap lemah ternyata masih punya kekuatan yang bisa mengguncang dunia mereka. Setelah kejadian di mana aku muncul membawa sertifikat asli, kabar itu cepat menyebar. Orang kampung mulai bercerita dari mulut ke mulut tentang bagaimana aku menghentikan transaksi anak dan menantuku. Ada yang bilang aku berani menghadapi mereka dengan tenang. Ada juga yang menyebut aku simpanan rahasia yang tidak mereka sangka. Awalnya aku malu. Aku tidak ingin aib keluargaku jadi tontonan orang banyak. Tapi semakin hari, aku menyadari kabar itu justru menjadi benteng yang melindungiku. Semua orang jadi tahu siapa pemilik sah tanah itu sebenarnya. Nama Lastri disebut-sebut sebagai pemegang sertifikat asli, bukan anakku, bukan menantuku. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah kontrakan kecil yang kupinjam sementara dari seorang kerabat. Aku masih merasa hampa, tapi setidaknya aku tidak lagi merasa sendirian. Tiba-tiba seorang tetangga datang menghampiri. Ia duduk di sampingku, membawa kabar baru. "Bu Lastri," katanya sambil menatapku serius. "Kabar tanah ibu sudah sampai ke telinga orang-orang kota. Banyak yang mulai tertarik. Katanya harga tanah di daerah itu naik cepat. Kalau ibu mau, sekarang saatnya menjual. Nilainya bisa berlipat ganda." Aku terdiam. Aku tidak menyangka semuanya akan berjalan sejauh ini. Dulu, aku hanya ingin mempertahankan hakku, tidak ingin tanah itu diambil begitu saja. Tapi kini, Allah menunjukkan jalan lain. Tanah yang selama ini mereka perebutkan, justru nilainya semakin tinggi. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, aku tahu Engkau selalu punya rencana yang jauh lebih indah daripada rencana manusia. Engkau tunjukkan padaku bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia." Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang yang datang menemuiku. Ada maklar tanah, ada pengusaha dari kota, bahkan ada orang kampung sendiri yang tertarik untuk membeli sebagian tanah. Mereka semua menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dulu ditawarkan kepada anak dan menantuku. Aku mendengar kabar lain yang membuatku semakin yakin. Ternyata, daerah tempat tanah itu berada sedang direncanakan untuk pembangunan jalan baru yang menghubungkan kota dengan kawasan industri. Nilai tanah melonjak drastis. Dari harga yang dulu hanya ratusan juta, kini mencapai miliaran rupiah. Anakku dan menantuku tentu mendengar kabar itu juga. Aku tahu mereka pasti menyesal. Mereka gagal menjual tanah dengan harga murah, dan sekarang tanah itu tidak lagi bisa mereka sentuh. Semua orang tahu pemilik sahnya adalah aku. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih ingat, suatu sore anakku datang diam-diam ke rumah kontrakan tempat aku tinggal. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus. Ia duduk di kursi bambu dengan tatapan kosong. "Bu," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu menuruti istriku. Aku hilaf, Bu." Aku menatapnya lama, mencoba membaca hatinya. Ada bagian diriku yang masih ingin marah, masih ingin bertanya kenapa ia tega padaku. Tapi ada juga bagian dari hatiku yang luluh. Ia tetap anakku, darah dagingku. "Aku tidak pernah membencimu, Nak," jawabku pelan. "Aku hanya sakit hati dengan apa yang kau lakukan. Kau tidak hanya mengusirku, tapi juga mencoba mengambil hakku. Itu tidak mudah untuk dilupakan." Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Aku benar-benar menyesal, Bu. Sekarang hidupku berantakan. Hutang menumpuk. Istriku marah-marah terus. Semua ini karena aku serakah. Aku ingin cepat kaya, tapi akhirnya justru hancur." Aku menghela napas panjang. Hatiku berdesir mendengarnya. Aku tahu penyesalannya terlambat, tapi setidaknya ia mulai menyadari kesalahannya. Sejak kabar harga tanah itu melambung, semakin banyak tawaran yang datang. Awalnya aku ragu.
Aku takut menjual tanah itu berarti aku kehilangan satu-satunya kenangan dari suamiku. Tapi lalu aku teringat pesan dalam surat wasiatnya. Lastri, aku ingin engkau aman, meski aku sudah tidak ada. Simpanlah baik-baik. Jangan biarkan siapapun merebutnya. Gunakanlah dengan bijak demi hidupmu. Kata-kata itu membuatku sadar. Menyimpan tanah tanpa memanfaatkannya sama saja dengan membiarkan amanah itu terbengkalai. Jika aku menjualnya dengan harga yang layak, aku bisa hidup dengan tenang, tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Akhirnya, aku mengambil keputusan besar. Aku menerima tawaran seorang pengusaha yang menawar dengan harga paling tinggi. Transaksi dilakukan secara resmi di hadapan notaris. Semua orang hadir, termasuk saksi dari pihak pemerintah. Sertifikat asli yang kusimpan bertahun-tahun akhirnya berpindah tangan secara sah. Saat tinta penaku menorehkan tanda tangan di atas kertas, hatiku bergetar. Aku tahu ini bukan sekadar jual beli. Ini adalah bukti bahwa aku, Lastri, bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Aku berhasil mempertahankan hakku sampai titik akhir. Dan hasil penjualan itu sungguh di luar dugaanku. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan anak dan menantuku. Dengan uang itu, aku bisa membeli rumah baru yang lebih layak, lebih nyaman, dan lebih tenang. Aku tidak lagi menjadi orang tua yang terusir, melainkan seorang ibu yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku berdiri di depan rumah baruku, menatap dinding yang kokoh dan halaman kecil yang rapi. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata syukur. Ya Allah, bisikku lirih. Engkau tunjukkan padaku bahwa kesabaran lebih kuat daripada kemarahan. Engkau tunjukkan padaku bahwa orang yang dianggap lemah bisa engkau angkat lebih tinggi dari yang mereka kira. Hari itu aku merasa bebas. Semua luka belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya aku tahu aku tidak kalah. Aku menang bukan dengan teriak, bukan dengan balas dendam, tapi dengan bukti dan kebenaran. Dan yang lebih membuatku lega, kini semua orang tahu siapa sebenarnya pemilik tanah itu. Semua orang tahu, Lastri yang dianggap lemah ternyata mampu menjaga haknya sampai akhir. Hari itu aku berdiri di depan rumah baruku. Rumah dengan dinding kokoh bercat putih, jendela lebar yang membiarkan cahaya masuk, serta halaman kecil dengan pohon mangga yang baru ditanam. Aku menghirup udara dalam-dalam, merasakan aroma segar yang bercampur dengan rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah suamiku pergi, aku merasa benar-benar tenang. Aku melangkah masuk, menatap ruang tamu yang rapi dengan kursi kayu yang masih berbau baru. Tidak ada teriakan menantu, tidak ada desakan anak yang memintaku tanda tangan, tidak ada suara yang membuat hatiku luka. Hanya ada aku dan keheningan yang damai. Aku ingat betul bagaimana dulu mereka menganggapku beban. Bagaimana mereka mengusirku dari rumah peninggalan suamiku dengan kata-kata tajam. Bagaimana mereka mencoba menipuku dengan surat palsu. Semua itu masih membekas. Tapi kini, aku bisa tersenyum. Bukan karena aku membalas mereka dengan keburukan, tapi karena kebenaran akhirnya berbicara sendiri. Dengan hasil penjualan tanah itu, aku tidak hanya membeli rumah baru. Aku juga menyisihkan sebagian untuk ditabung, sebagian untuk membantu anak yatim dan fakir miskin di kampung. Hatiku lega, karena aku bisa berbagi. Aku tidak ingin kekayaanku hanya menjadi simbol kemenangan, tapi juga menjadi jalan kebaikan. Sementara itu, kabar tentang anak dan menantuku mulai menyebar. Aku mendengarnya dari tetangga yang sering lewat. Katanya, mereka kini hidup dalam kesulitan. Hutang menumpuk, cicilan tak terbayar. Gaya hidup mewah yang dulu mereka pamerkan tidak lagi bisa mereka pertahankan. Aku terdiam lama mendengar kabar itu. Hatiku campur aduk. Ada rasa sakit, ada juga rasa iba. Aku tidak pernah benar-benar ingin mereka hancur. Aku hanya ingin mereka sadar bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan. Suatu sore, aku melihat anakku dari jauh. Ia berjalan dengan wajah lesu. Pakaiannya kusut, matanya sayu. Ia tidak lagi terlihat gagah seperti dulu ketika membentakku. Aku ingin memanggilnya, tapi lidahku keluh.
Aku hanya bisa menatapnya dari balik jendela. Dalam hati aku berkata, "Nak, ini bukan balas dendam dariku. Ini adalah balasan dari kehidupan. Engkau memilih jalanmu sendiri, dan sekarang engkau harus menanggung akibatnya. Aku tetap ibumu. Aku tetap menyayangimu. Tapi engkau harus belajar bahwa memperlakukan orang tua dengan buruk hanya akan berujung pada kehancuran." Menantuku juga tidak lagi terdengar sombong. Katanya, ia sering berkelahi dengan tetangga karena ditagih hutang. Orang-orang mulai menjauhi mereka. Bahkan beberapa keluarga menolak meminjamkan uang lagi. Hidup mereka benar-benar jatuh. Aku duduk di ruang tamu rumah baruku, memandang keluar jendela sambil merenung. Aku tidak merasa bangga atas penderitaan mereka. Aku justru merasa lega karena aku tidak membalas keburukan dengan keburukan. Aku hanya diam, aku hanya bertahan, dan Allah yang menunjukkan jalan. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Hidup bukan soal siapa yang lebih keras atau siapa yang lebih kuat menekan. Hidup adalah tentang siapa yang lebih sabar dan lebih bijak dalam menjaga apa yang benar. Aku tahu, banyak orang yang menyangka aku akan menuntut balas. Tapi tidak. Bagiku, kemenangan sejati adalah ketika aku bisa tetap berdiri tanpa kehilangan hati nurani. Aku tidak pernah berniat membalas dendam, hanya ingin menunjukkan bahwa seorang ibu yang dianggap lemah bisa menjadi lebih kuat dari yang mereka kira. Malam itu aku berdoa lama. Ya Allah, aku bersyukur Engkau memberiku kekuatan untuk bertahan. Engkau tunjukkan padaku bahwa keadilan selalu ada, meski tidak langsung terlihat. Lindungi anak-anakku, meski mereka menyakitiku. Semoga suatu hari mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Aku mengusap wajahku, menatap rumah baruku yang hangat. Aku tahu perjalanan hidupku belum selesai, tapi setidaknya aku sudah melewati badai terbesar. Aku bukan lagi ibu yang menangis diusir dari rumahnya sendiri. Aku kini ibu yang mampu berdiri tegak, membawa kebenaran sebagai senjatanya. Dan kisahku menjadi saksi bahwa hidup selalu menyimpan kejutan. Hari ini engkau dianggap lemah, tapi besok engkau bisa menjadi lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Hidup seringkali membawa kita pada ujian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada kalanya ujian itu datang dari orang lain, dan ada kalanya justru datang dari orang terdekat kita sendiri. Seperti yang kualami dalam cerita ini, di mana anak dan menantuku yang seharusnya menjadi tempat aku bersandar, justru menjadi orang yang mencoba menjatuhkanku. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah, hidup bukan sekadar tentang apa yang orang lain lakukan kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita merespon setiap perlakuan itu. Aku memilih untuk tidak membalas dengan keburukan. Aku memilih untuk bertahan, bersabar, dan menjaga kebenaran yang ada di tanganku. Dan akhirnya, Allah menunjukkan jalan keluar yang tidak pernah kusangka. Dari cerita ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil bersama. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan seorang ibu atau orang tua. Mereka mungkin terlihat lemah di mata kita. Mereka mungkin tidak lagi sekuat dahulu. Tapi doa, kesabaran, dan keteguhan hati seorang ibu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jangan sekali-kali kita meremehkan atau menyakiti mereka, karena di balik lembutan seorang ibu, ada kekuatan yang mampu mengguncang hidup kita. Kedua, keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Anakku dan menantuku terlalu terburu-buru ingin menguasai harta, terlalu tamak ingin segera kaya. Mereka lupa bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah membawa berkah. Hidup mereka yang akhirnya hancur adalah bukti bahwa keserakahan hanya berujung pada penyesalan. Ketiga, kesabaran selalu berbuah manis. Mungkin kita sering merasa ingin segera membalas perlakuan buruk orang lain. Kita merasa ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diinjak-injak. Namun sesungguhnya, membalas keburukan dengan keburukan hanya akan membuat hidup kita sama buruknya. Kesabaranlah yang akhirnya akan menunjukkan siapa yang benar. Allah tidak pernah tidur. Setiap doa, setiap tetes air mata, setiap ketabahan hati, akan ada balasannya. Keempat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Walau disembunyikan, walau ditutupi dengan kebohongan, pada akhirnya kebenaran akan muncul. Seperti sertifikat yang kusimpan,
pada akhirnya menjadi senjata yang membuka kedok kebohongan anak dan menantuku. Begitu pula dalam hidup, apapun yang didasari dengan kebohongan cepat atau lambat akan terungkap. Kelima, jangan pernah takut untuk melangkah maju. Kadang kita merasa hidup sudah berakhir ketika kehilangan sesuatu. Aku pun sempat merasa hancur ketika diusir dari rumahku sendiri. Tapi ternyata, di balik itu ada jalan baru yang lebih baik. Tanah yang mereka coba jual justru nilainya melambung, dan aku bisa membeli rumah baru yang lebih layak. Inilah bukti bahwa ketika satu pintu tertutup, Allah selalu membuka pintu lain yang jauh lebih indah. Hikmah yang lain yang bisa kita ambil adalah tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang tua. Ingatlah, apapun keadaan orang tua kita, bagaimanapun kelemahan mereka, mereka tetaplah orang yang melahirkan, membesarkan, dan berjuang demi kita. Menyakiti mereka hanya akan membawa petaka. Sebaliknya, membahagiakan mereka akan membuka pintu rezeki dan keberkahan. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 menegaskan, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah meninggikan suara di hadapan orang tua, apalagi sampai mengusir mereka. Karena ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Kisah ini juga mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan teriakan atau kemarahan. Keberanian sejati adalah ketika kita mampu tetap tegar meski dihina, ketika kita mampu tetap berdiri meski dijatuhkan, dan ketika kita mampu menjaga kebenaran meski dipaksa untuk menyerah. Aku ingin meninggalkan pesan kepada siapapun yang mendengar kisah ini. Jangan pernah merasa lemah hanya karena engkau diperlakukan tidak adil. Jangan pernah merasa kalah hanya karena engkau jatuh. Selama engkau jujur, sabar, dan menjaga kebenaran, maka pada akhirnya engkau akan menang. Dan kepada setiap anak yang mendengar cerita ini, jangan ulangi kesalahan yang dilakukan anakku. Jangan pernah menganggap orang tua sebagai beban. Ingatlah semua peluh, semua air mata, semua pengorbanan yang mereka lakukan demi kita. Jangan sampai kita lupa diri hanya karena harta atau karena bisikan orang lain. Aku, Lastri, adalah saksi bahwa hidup selalu punya jalan. Aku yang dulu diusir, aku yang dulu dianggap lemah, kini bisa berdiri dengan tegak. Bukan karena aku hebat, tapi karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Dan akhirnya, aku ingin menegaskan bahwa kisah ini adalah kisah fiktif. Cerita ini dibuat semata-mata untuk hiburan dan untuk diambil hikmahnya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin, bisa menjadi pengingat, dan bisa menambah semangat untuk kita semua agar lebih menghargai orang tua, menjauhi keserakahan, serta tetap sabar dalam menghadapi ujian hidup. Jika kalian merasa terinspirasi atau mendapat pelajaran dari cerita ini, silakan tinggalkan komentar, bagikan pendapat kalian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin.